Jadi aku masuk di SMA 6 tuh, abang tanya, kok bisa masuk SMA 6? Ya, kok bisa kok masuk? Iya, tuh mana? Oke. Kok bisa masuk kok ngelatih di Ini SMA 6? aku yang podcast, bukan bang yang podcast. Nih, ku kasih tahu ya. Podcast itu bukan tanya jawab. Oke. Podcast itu Aku udah paham, aku orang udah sabar ngobrol. aja. Abang psikopat nggak? Berarti dia wawasannya luas deh. Kenapa? Kok bisa ngelatih di SMA 6 kan? Iya. SMA 6 di mana sih? SMA 6, abang bukan orang Binjai ya, makanya nggak tahu. Orang Binjai. Orang Cuman Binjai. dulu aku sekolah cuma sampai SMA 5. Ada SMA 6 kan? Aku pun dulu nggak tahu di mana. Kan nggak tahu kan? Jadi aku pertama kali ke SMA 6 tuh nyasar-nyasar aja, Pak. Loh, ini kan SMA 4. Kan dekat itu SMA 6 sama SMA 4. Oh, Bojomuna. Bukan ya? Bojomuna. Sana apa? Dekat Tanah Tinggi ya? Ya kan? Dekat Tanah Tinggi bener ya? Ya. Kan ada simpang 4 tuh yang kandang lembu apa tuh. Dia ke kiri, habis itu ke kanan lagi. Kalau kita mau mudah dari Opani, masuk, Lurus. langsung ke kiri. Oh, langsung ke kiri. Ya. Tembus tuh. Yang mau tembus ke 19. Oh. Nah, itu. Di situ SMA 6. Ya, sebelah kanan. Kalau anak-anak SMA 6 bilang sekolah mewah, Cih, kenapa? mepet sawah. Tapi keren sekarang. Sekarang udah maju SMA 6. Nah, oke, kembali ke tadi. Kok bisa masuk ke SMA 6? Jadi aku tamat sekolah 2014. Ini baru tahu lah orang aku tamat 2014. Selama ini nggak tahu. 2014 masuklah aku dulu. Pertama belum masuk. Jadi aku dulu dari kawan-kawan lari nih sebenarnya info ini. Kawan-kawan lari? Ya. Kau sering lari gitu? Lari di Polres, lapangan Polres. Dulu Oh, kan kau aku rutin? cita-cita tentara. Tentara polisi. Biasalah kalau tamat sekolah Iya, kan. benar. Keren. Cita-cita tentara polisi. Lari kami di Polres. Rupanya di situ kenal lah. Sekitar bulan 9 atau 10 tuh, agak lupa gue. Bulan 10. Lari kami di situ. Cakap-cakap, habis lari kan cerita-cerita kan. Oh, sekolah mana? Oh, Paskib juga dulu, ada kawan yang kenal dia. Oh, Paskib juga dulu, tingkat kota. Oh, sekolah mana? SMA 6. Ini kan mau dekat lomba, nggak ikut plan lomba katanya gitu kan. Nggak ada pelatihnya boy katanya. Cuman kalau kita ngelatih loh, itu pertama kali itu. Mau kau? Iyalah, kalau memang bisa sama-sama kita ngelatih. Kita lomba di sana pertama kali itu. Ya udah, biar kujumpakan kau sama PKS-nya atau pembinanya kan. Nah, itulah. Oke. Udah janjian, habis itu janjian jumpalah sama pembinanya. Pertama pembinanya nggak yakin kan karena dari sekolah luar. Kita cerita. Udahlah, coba dulu. Tapi nggak bisa sembarangan katanya, tetap di bawah pengawasan saya kata pembina. Pembinanya pun oke, cun. Udahlah, berjalannya waktu. Memang pertama bukan nggak terima sih. Namanya pelatih baru ya kan. Agak sungkan lah adik-adik itu kan. Ya tetap saya bawakan dengan gaya saya. Walaupun taman siswa itu dulu terkenal ya dengan sangarnya, PBB-nya, saya tetap bawakan dengan gaya saya. Tuh. Bawa gaya sambil ketawa-ketawa kan. Sistem pelatihannya dulu kami diajarkan sama pelatih-pelatih kami dulu sersan. Tahu sersan nggak? Serius tapi santai? Sersan. Serius tapi santai. Ada candanya, ada tawanya. Nah, awal mulai itu. Lalu sampai sekarang terus. Sampai kesayangan sama, kalau dibilang kesayangan juga sih. Cuman memang udah dipercayai dari pihak sekolahnya. Pertama kali kau ngelatih itu udah berapa orang? Kelas 1, kelas 2, itu kelas 3-nya lagi vakum. Kelas 1, kelas 2 itu sekitar 30-an orang. Digabungnya ya? Digabungi 30 orang. Itulah lomba pertama kali aku ngelatih. Dalam jangka waktu sebulan, aku persiapkan lomba. Persiapkan lomba dalam jangka waktu sebulan. Yang notabene-nya aku memang belum pernah kenal dan belum pernah ngelatih profesional. Aku bawa lah orang tuh lomba. Dan alhamdulillahnya itu pertama kali aku lomba. Juara harapan 3. Di mana tuh lomba? Di SMK 2. Bojomuna. Itu yang bilang Bojomuna tadi. Bener. Itulah pertama kali. Dan aku nggak percaya aku bisa mendapatkan itu. Karena kan baru kan. Baru pertama kali soalnya kan? Situlah mulai naik.
mulai dingin lah orang tuh sama aku kan, anak-anak tuh. Mulailah kami kembangkan. Lomba yang berikutnya juara 2, naik, ada kenaikan tingkat. Lombanya di SMP Negeri 2, juara 2 kami. Makin naik lagi kan. Udah. Sampai sekarang. Seperti itu. Banyaklah ada lomba-lomba yang kami ikut. Dan kalau kita sebagai pelatih nggak ikuti zaman, keok. Karena sekarang paskib bukan hanya baris-baris, Bang. Oh gitu. Banyak lomba-lomba lain di paskib. Tari. Loh, Ada. kok bisa? Iya. Tanya kan pada rumput yang bergoyang. Tari. Jadi yang biasa dibuat lomba itu ada 4 macam. Tari. LKBB itu udah baris-baris, pengibaran bendera. Sama variasi formasi. Wah, kalau abang nengok, kalah anak Mersing Band bajunya sekarang. Abang pernah nengok anak Mersing Band pakai baju tuh? Kayak gitulah bajunya sekarang. Jadi makanya kalau pelatih nggak ikut di zaman hancur. Tari, cuman mu awak latih tari cuman? Abang bayangkan? Ya makanya tadi aku bilang, kok narinya jadi nari kayak mana? Tari komando. Kadang ada lomba tari kreasi. Kadang ada flash mob. Abang bayangkanlah cuman. Makanya badanku besar. Harusnya kurus dong. Mikir itu penting, makan lah. Oh iya juga. Udah jadi besar. Kalau kita stres makin hancur kita. Ya, buat enjoy aja. Semuanya tuh udah pernah kalian juarain? Pernah. Cuman aku nggak tahu entah kutukan entah apa. Dari aku sekolah dulu sampai sekarang aku ngelatih udah 6 tahun, belum pernah aku ngerasain yang namanya juara 1. Ya agak sedih nih. Asik 2 aja gitu. Mungkin next kalau kita juara 1, kakak botak. Kalian dengar ya? Botak licin. Belum pernah bang, sama sekali belum pernah. Ku tanya Untuk nih. lomba yang resmi ya, untuk lomba yang di apa? Tanya nih. Menurutmu, tapi ya nggak tahu ya, cuman dugaan aja lah. Di perlombaan seperti ini ada nepotismenya nggak? Kalau tergantung kita pemikirannya gimana bang. Ya. Nah, kalau kita bilang, Kalau dari segi pandangmu aja lah. kalau kita bilang nepotisme, di mana yang nggak ada nepotisme di dunia ini? Kan gitu. Keren jawabannya. Aktivis nih men. Di mana yang nggak ada nepotisme? Pasti semua ada. Nah, tinggal kita gimana lagi untuk menanggapinya. Kalau udah memang layak ya udah. Ya nggak? Kalau kita mikirnya lomba itu ada nepotisme, nggak maju-maju kita bang. Kasihan adik-adik lah. Singkirkan yang itu capek. ya, Singkirkan, udah. Nikmati aja. Mau juara. Cuman yang penting kita menampilkan yang terbaik. Kan orang melihat. Nah, apakah kita layak, apakah kita enggak. Itu yang sering ku kasih sama adik-adik, pernyataan seperti itu. Kita latihan aja, nggak usah kita pikirkan yang lain. Nggak usah kita pikirkan juara, nggak usah kita pikirkan ini. Kita latihan aja bagus-bagus, ketika lomba kita tampil, ketika kita tampil puas hati kita, apa yang kita latihkan kita puas, maka nanti bukan kita yang mengejar piala, piala yang akan mengejar kita. Keren tuh, bisa jadi judul. Yang penting kasih yang terbaik lah pokoknya. Kasih yang terbaik. Makanya kalau setiap lomba orang tuh kutanyain, gimana kalian udah tampil terbaik? Evaluasi, kan biasa. Setelah orang tuh lomba, masuk ke ruangan, kutanyain. Tapi kita muka seram dulu. Kalau kita muka lembut, orang tuh enak kali ya. Muka seram, megang selop. Tahu kesalahan kalian, Pak? Cuman evaluasi kita nih. Ada yang tunduk, ada yang nangis. Ngapain kau nangis? Sudah dilakukan kesalahan, ngapain nangis? Banyak macam lah, Bang. Cuman aku, itulah. Pertama aku, kerasi kan. Ujung-ujungnya nggak ada kumpul, nggak ada apa. Karena aku sekali belajar dari pengalaman, aku 2 tahun ngelatih. Waktu masih 2 tahun. Lomba, orang tuh didis, mijak garis. Kita sebagai pelatih kan naik kita ya kan. Marah kali, aduh latihan capek-capek. Bodoh kali kau. Saking emosinya, masih muda dulu. Tutunjang kurang tuh kan. Puang!
pecah, ada yang nangis, ada yang ini. Dah, sampai di situ aku belajar. Nggak guna aku marah-marah lagi. Nggak guna aku marah-marah saat lomba. Kalau mau ngepres sebelum lomba. Nah, ketika lomba udah, orang tuh tampilkan apa yang dilatihkan. Ketika salah, evaluasi, jangan dimarahi boleh, tapi jangan dipukul. Atau jangan diapa-apai kali, udah. Nggak mungkin kita marahi orang tuh, kita pukul orang tuh, bisa membalikkan keadaan tadi ya kan. Kan gitu, itu prinsipku. Makanya 3 tahun belakangan ini aku nggak pernah lagi kayak gitu. Tetap kuadakan evaluasi, cuman nggak apa-apa ya. Tetap. Ada yang nangis. Kalau udah selesai siap ngibar, ada kesalahan bang. Bendera terbelit atau bendera nggak sampai. Itu nangis tuh bang. Awak pun khawatir ya. Pegang slow pertama. Rah. Bodoh kali kau. Nangis ya. Nangis kau. Tampar kau kalau nangis kau. Akhirnya berondok-berondok dah itu. Udah habis itu ketawa-ketawa lagi, yang nggak biasa. Itulah. Oh, itu lombanya berarti digarisin ya? Ada lomba yang digarisin, namanya lomba LKBB, ketangkasan baris berbaris. Nggak boleh lewat berarti. Nggak boleh. Lewat tuh dis. Loh, emangnya dia nggak nengok? Dia nggak boleh nengok ke bawah berarti ya? Ke depan aja berarti ya? Iyalah. Kalau dia PBB kan dia satu lurus ke depan pandangan pasukan. Yang mengarahkan tuh kan komandan. Nah, jadi kalau kata komandan orang tuh belok kiri lah pasukan. Belok kanan pasukan. Masuk jurang. Komandan. Berarti komandannya yang nentuin. Berarti komandannya yang salah dong. Komandannya. Ketangkasan komandan lah. Ya, Maka kalau di harus jaga PBB kan garis nggak ada salah satu salah apa bang. Kalau salah satu udah salah semua, itulah motonya. Satu untuk semua untuk satu, bukan Kompak satu. itu berarti ya. Bukan satu untuk semua untuk aku, kan gitu. Kalau itu makan, satu untuk semua makan dan semua untukku. Seru PBB. Senang aku ngelatih. Terhibur kita. Kalau adik-adik itu kan ketawa, canda-canda. Yang cantik-cantik pun banyak ya kan? Wah banyak bang, kalau kita nggak tahan itu ampun kita. Nah, cuman kan kita udah selaku abang orang itulah, mengganti orang tua entah kenapa memang nggak ada yang coba untuk arah ke sana gitu. Ada yang baper lah ya? Biasa-biasa aja, sampai orang tuh ngelenok-ngelenok tuh sering bang. Macam udah abangnya lah gitu, sampai guru-guru pun itulah udah akrab, itulah tadi keakraban. Cemana kita ngambil hati adik-adik. Nah, jadi tahun ini cemana nih? Sebenarnya bukan ranahku menjawab. Cuman karena aku pelatih, sampai sekarang belum ada kontak-kontak sama sekolah. Udah 3 bulan tak latihan. Katanya nggak ada surat yang beredar. Cuman 3 orang yang hebat. Tamatan tahun ini di label tamatan corona. Iya. Tanpa ujian cuma lu. Tanpa ujian. Aduh, gara-gara corona. Tapi ada hikmahnya juga. Apa hikmah? Ya, di rumah aja nggak ngelatih. Apa hikmahnya di rumah aja nggak? Cuman kadang rindu juga bang, kalau kita nggak ngelatih. Ya pastilah, karena kita udah biasa dengan itu. Ya kan?